Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lindaria, mahasiswi RPL Institut Agama Islam Hamzah Nuwadi Pancor, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Nah, di sini saya akan membahas materi tentang anak berkebutuhan khusus yang non-normatif ya. Anak non-normatif, prinsip non-normatif adalah suatu perkembangan individu yang tidak mampu mengikuti asas norma-norma tersebut yang disebabkan oleh faktor-faktor status sosial ekonomi, kemiskinan, kesehatan, adat istiadat yang kuno. Secara tradisional, menurut Mas dan Wolfi, 2013, dapat dilihat dari adanya perilaku kognitif, emosional, atau sistem fisik yang diperlihatkan oleh anak. Nah, hubungan dengan satu atau lebih dari 3 ciri yang menonjol di bawah ini. Anak menunjukkan adanya gejala kesedihan atau distres, misalnya ketakutan atau kesedihan. Perilaku anak menunjukkan adanya tingkat disabilitas tertentu, misalnya kerusakan yang secara mendasar mengakibatkan gangguan atau membatasi aktivitas dari satu atau beberapa area fungsional penting, termasuk emosional, fisik, kognitif, dan perilaku. Selanjutnya, ada tingkat distres atau disabilitas tersebut menimbulkan risiko penderitaan atau ancaman lebih jauh, misalnya kematian, sakit, disabilitas, atau kehilangan kebebasan yang penting. Misalnya tergantung kepada orang di sekitarnya untuk makan, minum, buang air besar atau kecil, dan sebagainya. Nah, menentukan apakah seorang anak mengalami perkembangan yang bersifat non-normatif harus mempertimbangkan pola-pola perilaku, kognitif, dan sistem fisik yang muncul. Karena anak sangat tergantung kepada orang lain di sekitarnya, maka munculnya masalah pada anak harus dipertimbangkan pula dalam kaitannya dengan interaksi anak dengan lingkungan. Adapun ciri-ciri anak non-normatif, yang pertama ada sulit fokus atau sulit berkonsentrasi dalam belajar. Yang kedua, mudah bosan dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, susah atau tidak mau bergaul dengan teman sebaya. Yang terakhir, anak memiliki emosi yang cenderung tinggi ketika tidak terpenuhi keinginannya. Nah, bagaimana cara penanganannya pada anak dengan ciri-ciri normatif? Jika sulit berkonsentrasi, maka kita berikan aktivitas pembelajaran yang menarik dan beragam, seperti gambar yang di samping. Kita memberikan anak permainan untuk mencocokkan bentuk dengan cetakannya. Selain itu, kita juga memberikan selain itu kita juga bisa memberikan anak permainan puzzle, terus plastisin untuk bisa membentuk geometri seperti contohnya segitiga, segi empat, persegi panjang, dan permainan lainnya. Nah, kemudian setelah kita berikan permainan, jangan lupa kita berikan penguatan positif seperti memberi pujian pada anak untuk membangun rasa percaya diri kepada anak. Jika anak sulit atau tidak mau bergaul dengan teman sebaya, berikan aktivitas kelompok. Nah, kita kelompokkan anak, misalkan di dalam kelas ada 15
15 orang, bisa kita kelompokkan menjadi 4 kelompok. Nah, di situ eh, kita akan bisa kita melihat kekompakan mereka untuk bermain. Adapun tindak lanjutnya, selain upaya yang dilakukan di sekolah, guru juga harus berkoordinasi dengan orang tua murid untuk menciptakan lingkungan yang ramah untuk anak non-normatif. Lebih lanjut, orang tua tentu saja akan memerlukan bantuan ahli untuk mendapatkan perlakuan dan terapi yang tepat. Terima kasih. Mungkin itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm.